Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Harun Batubara. Kali ini saya akan memaparkan tentang tugas refleksi nilai dan peran guru penggerak. Salam bahagia dan semangat perubahan. Oke, tetap semangat sahabat calon guru penggerak. Kali ini saya akan membahas apa saja nilai diri saya yang terdapat pada bagian dari diri. Setiap manusia pasti ada sisi nilai positif yang dimiliki yang menjadi kekhasannya, bahkan terkadang nilai setiap individu bisa sama satu dengan yang lainnya. Begitu saya secara pribadi memiliki nilai-nilai yang mungkin sama dengan orang lain. Nilai tersebut selama positif maka akan dipegang teguh. Ada beberapa nilai pada diri saya seperti berusaha untuk bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Kemanfaatan tersebut bisa berupa tenaga, waktu, dan ilmu pengetahuan atau mungkin finansial. Saya akan berusaha tetap tulus ke semua orang meski kamu nggak tahu siapa yang hanya memanfaatkanmu. Memang rasanya kalau kita harus mengukur ketulusan orang lain yang sebenarnya nggak bisa diukur, pantaslah kalau berhenti berharap pada manusia dijadikan kunci meraih hidup damai. Memberi tanpa ingin imbalan, bersikap tulus tanpa butuh pujian. Orang lain ingin membalas atau enggak, biarlah jadi urusan mereka yang enggak perlu kamu pikirkan. Kemudian yang kedua, apa yang saya rasakan setelah mengetahui nilai dari guru penggerak. Setelah mengetahui nilai dari guru penggerak ini, saya termotivasi untuk makin menyelami atau menyemangati dan mempelajari lebih dalam nilai-nilai dalam guru penggerak. Lebih tersadarkan akan pentingnya seorang guru penggerak sebagai agen perubahan yang diharapkan akan memberikan kontribusi dan mentransformasi pendidikan dengan nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak tersebut yaitu yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Pasti akan menciptakan tatanan kehidupan yang berbudi pekerti, leluhur, serta berintelektual jika bisa dilakukan oleh semua orang yang terkait dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, kita sebagai guru penggerak yang akan merintis penanaman nilai-nilai tersebut dengan memulai dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, apa saja nilai diri dari guru penggerak yang sudah saya miliki sekarang. Nilai guru penggerak tersebut sebenarnya ada dan sudah dimiliki oleh saya seperti nilai mandiri, di mana dengan nilai ini saya mampu memunculkan motivasi untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan ataupun pada diri sendiri. Saya termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah ataupun dinas. Saya juga memiliki nilai reflektif, mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilalui, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Nilai lain yang dimiliki saya yaitu berpihak pada murid. Saya selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil didasari pembelajaran murid terlebih dahulu
bukan dirinya sendiri serta tertuju pada perkembangan murid, bukan pada pemuasan diri kita sendiri maupun orang lain yang berkepentingan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, di antara nilai-nilai yang sudah saya pelajari, nilai yang saya rasa perlu saya kuatkan. Yang pertama, kelima nilai guru penggerak semuanya perlu dikuatkan karena merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan standar pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai standar bagi seorang dalam mengambil posisi khusus dalam suatu masalah, sebagai bahan evaluasi dalam membuat keputusan, bahkan hingga berfungsi sebagai motivasi dalam mengarahkan tingkah laku individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yang bisa saya lakukan khusus untuk diri saya untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak. Yang pertama, menerapkan ilmu, pengetahuan terampil yang diperoleh dari hasil pengembangan diri melalui aksi nyata di kelas. Yang kedua, mendorong dan mendelegasikan murid untuk mengikuti berbagai pelatihan kepemimpinan murid di dalam atau di luar lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya, motivasi, idealis, dorongan, dan kemauan yang kuat dari diri sendiri guru penggerak dalam menjalankan perannya. Kemudian selanjutnya, membuat komunitas untuk bergerak, bersinergis, berkolaborasi dalam melakukan aksi nyata dalam menjalankan perannya, meminta dukungan penuh dari pihak sekolah dan warga sekolah lainnya dalam melakukan aksi nyata transformasi pendidikan di sekolah. Kemudian selanjutnya, yang akan menghambat saya dalam memperkuat peran dan nilai guru penggerak dalam diri saya, yang pertama, diri sendiri, menurunnya motivasi, idealis, dorongan, dan kemauan dari diri sendiri dalam menjalankan nilai dan perannya. Karena terkadang di sini banyak dan siswa dan siswi sangat mengeluh terhadap apa yang diterima dalam hal yang baru, karena dulunya siswa dan siswi ini menerima proses pembelajaran seperti istilahnya metode ceramah, yang mana siswa tanpa harus diperan aktifkan. Jadi di sini setelah adanya perubahan, sepertinya siswa dan siswi sangat merasa hal yang baru, sehingga anak-anak ada yang lebih semangat dan ada yang tidak. Karena dari sisi itu bisa dilihat siswa ada yang lebih dominan terhadap menerima pembelajaran dengan proses ceramah saja tanpa adanya dilibatkan secara aktif. Dan ada sebagian anak-anak lebih termotivasi dilibatkan secara aktif untuk mengembangkan kreativitasnya. Kemudian selanjutnya, guru lain. Munculnya dan konflik dari interaksi yang kita lakukan. Niat kita sebenarnya sudah bagus, yaitu mengadakan perubahan dan menciptakan iklim pembelajaran yang berpihak terhadap murid. Tetapi terkadang ada saja guru lain yang tidak mau dan tidak suka ide perubahan muncul dari orang lain, apalagi dari yang lebih muda. Di sini jujur sudah banyak kita lihat ataupun kita lalui, guru-guru yang lama sangat banyak, walaupun tidak semuanya, melihat perubahan-perubahan guru yang baru ataupun yang muda-muda. Bisa saja guru tersebut
selalu mengatakan seperti sindiran sehingga terjadinya konflik ataupun dianggap saja sebagai motivasi saja. Tapi menurut saya dalam pengertian, orang sebenarnya benci sama kita karena kita sebetulnya mampu. Kemudian orang iri kepada kita sebenarnya karena kita lebih banyak mengetahui daripada dia. Kemudian selanjutnya, kepala sekolah, ada saja kepala sekolah yang menganggap guru yang suka perubahan itu dianggap sebagai kompetitor. Padahal jika bisa berjalan bersama akan lebih indah. Ada juga kepala sekolah yang acuh tak acuh terhadap perubahan yang dilakukan oleh guru. Tapi ini semuanya karena belum sejalan, karena sesuatu hal yang lebih, hal-hal yang baru. Karena perubahan-perubahan itu butuh proses, karena tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Semoga kita semuanya sukses dalam menjalankan perubahan untuk menyukseskan negeri ataupun anak bangsa pendidikan Indonesia. Dan tak lupa saya ingatkan kembali ada 5 peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua menggerakkan komunikasi praktis. Kemudian yang ketiga menjadi coach guru lain. Kemudian yang keempat mendorong kolaborasi. Selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian selanjutnya ada juga 5 nilai guru penggerak. Yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, kemudian yang ketiga kolaboratif, selanjutnya yang keempat inovatif, kemudian yang terakhir berpihak pada murid. Terima kasih dari paparan hasil refleksi saya pada calon guru penggerak Angkatan 4 Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan semangat perubahan.